Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada Titus, pasal 2, ayat 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Allah memulai pembebasannya. Dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17, tercatat silsilah Yesus yang panjang, 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 dari Daud sampai pembuangan Babel, dan 14 dari pembuangan sampai Yesus. Silsilah itu ditutup dengan kisah kasih keluarga Yusuf dan Maria. Bukan main, Allah masuk sejarah manusia yang merangkum banyak tokoh konkret dengan peristiwanya masing-masing. Tidak hanya orang suci, tetapi kebanyakan adalah orang yang bergumul,
yakni mereka ini bertumbuh dalam iman, bertemu kesulitan dan kelemahan. Abraham misalnya baru mempunyai anak ketika sudah tua, diuji, dan toh tetap beriman teguh. Daud dipilih karena mengandalkan Tuhan sebagai gunung batu perlindungannya, namun tak luput dari kesalahan. Syukurlah bertobat. Dalam silsilah ditampilkan bukan hanya peristiwa personal, tetapi juga peristiwa bangsa, yakni pembuangan Babel. Seakan mengingatkan kita akan pembuangan Adam dan Hawa dari surga karena dosa, peristiwa yang menjauhkan manusia dari penciptanya. Ini perlambangan dari kisah manusia yang berulang-ulang dan tetap aktual. Saudara-saudariku terkasih, di tengah-tengah semua itulah malam Natal terjadi. Yesus di bagian akhir tetapi akan menjadi kekuatan di masa depan, bahkan sampai sekarang. Allah memasuki pergumulan hidup konkret dan real, bukan untuk menambah kerumitan dan jumlahnya, tetapi untuk menyelamatkan. Secara demikian, kehadirannya sekaligus rahmat dan undangan untuk menerima dengan ikhlas hati damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Itulah yang terjadi pada keluarga Nazaret. Mereka ini mulai dengan pergumulan, hampir saja gagal sebelum mulai, tetapi akhirnya diselamatkan oleh rahmat. Lihatlah kata malaikat pada Yusuf yang kalut. Yusuf, janganlah engkau takut mengambil Maria. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dalam rahmat ada solusi. Yusuf yang tulus mendengarkan dan melaksanakannya. Demikianlah Natal adalah peristiwa Tuhan tinggal dan berpihak pada kita, serta membantu kita keluar dari pergumulan. Pergumulan terbesar adalah pergumulan melawan dosa. Natal adalah malam mulainya pembebasan kita. Semoga demikian. Amin.